السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Karena Aisyah hanya menyebutkan Fadl bin Abbas dan seorang lagi. Kamu tahu siapa seorang lagi? Qala la. Qala Aliun ibn Abi Thalib. Yang satu lagi ini adalah Ali bin Abi Thalib. Berarti Rasulullah SAW dipapah ke rumah Aisyah oleh dua orang, di kanan dan di kirinya, Fadl ibn Abbas dan Ali ibn Abi Thalib. Qala thumma ghumira Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam washtadda bihi waja'u. Kemudian Rasulullah SAW semakin sakit atau dalam keadaan mulai terasa sakitnya, washtadda bihi, semakin dahsyat sakitnya, maka beliau berkata, hariqu alayya sab'a qirabin min abarin syatta. Tuangkanlah kepadaku 7 gayung dari sumur-sumur yang berbeda. Minta untuk disiram dengan air palanya. Hatta akhruj ilan nasi fa'ahad ilaihim. Agar aku bisa menemui manusia dan aku ingin berpesan pada mereka. Minta disiram air. Qalat, berkata Aisyah, maka kami pun mendudukkan beliau fi mikhdabin. Mikhdab adalah seperti ember besar. Rasulullah SAW didudukkan di ember tersebut, dan mikhdabnya milik Hafsah binti Umar radhiyallahu taala anha wa radhiyallahu taala an Umar. Setelah didudukkan di situ, thumma sababna alaihi alma, kemudian kami pun menuangkan air kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta tafiqa yaqul, hingga tiba-tiba beliau berkata, hasbukum, hasbukum, cukup, cukup. Artinya Rasulullah SAW sudah sadar, karena tadi sudah hampir tidak sadarkan diri karena sakitnya, hampir pingsan. Maka Allah mengatakan, siram aku dengan air. Setelah disiram, Nabi menyatakan cukup, cukup. Kata Zuhri rahimahullah, haddatsani Ayyub bin Bashir, disampaikan kepadaku oleh Ayyub bin Bashir,
bahwa Rasulullah SAW setelah itu, setelah mulai sadar, keluar dalam keadaan masih asiban ra'sahu, masih dalam keadaan diikat kepalanya, hatta jalasa 'alal mimbar, sehingga beliau duduk di mimbar. Tsumma kana awwalu ma takallama bihi, sampai kemudian beliau berbicara, dan awal pertama kalimat yang keluar dari mulutnya, awal pertama beliau berbicara justru doa. Shalla ala ashabi Uhud. Beliau mendoakan ashab Uhud. Mendoakan orang-orang sahabat-sahabat yang syahid di perang Uhud. Wastaghfara lahum. Beliau memintakan ampun untuk mereka. Artinya doa seperti doa kepada jenazah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum min akhirih. Fa aktsara as-salata 'alaihim, dan Nabi mendoakan mereka dengan panjang kepada atau untuk syuhada Uhud, sahabat-sahabat yang terbunuh dalam perang Uhud. Tsumma qala, baru kemudian berkata, innal 'abda atau inna 'abdan min 'ibadillahi khayyarahu Allah. Kata Nabi alaihi wassalam, sesungguhnya ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberi pilihan antara dunia dan apa yang ada di sisinya. Kemudian hamba tersebut memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihat ucapan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inna 'abdan min 'ibadillah khayyarahu Allah baina ad-dunya wa baina ma 'indahu fakhtara ma 'inda Allah. Sesungguhnya ada seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang diberi pilihan oleh Allah, apakah memilih dunia atau memilih apa yang di sisi Allah. Apakah dia ingin tetap hidup atau ingin kembali kepada Allah. Ternyata hamba tersebut memilih apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa na'azakumullah. Kalian paham apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Yang pertama paham Abu Bakar. Fafahimaha Abu Bakr. Abu Bakar langsung memahami. Wa arafa, dan langsung tahu anna nafsahu yuridu, bahwa Nabi memaksudkan dirinya sendiri. Bahwa yang dimaksud seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang diberi pilihan adalah beliau sendiri. Rasulullah SAW diberi pilihan, apakah ingin tetap hidup atau ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hamba tersebut memilih Allah, memilih kembali kepada Allah. Maka Abu Bakar menangis. Dalam keadaan sebagian yang lain masih belum paham apa maksud Rasulullah SAW. Abu Bakar telah menangis sambil berkata, ya Rasulullah, bal nahnu nafdika bi anfusina wa abnaina. Ya Rasulullah, kami akan tebus engkau dengan diri-diri kami, dengan anak-anak kami. Artinya lebih baik kami yang mati daripada engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, ala rislika ya Abu Bakr. Tenang wahai Abu Bakar. Tenanglah wahai Abu Bakar. Unzuru hadhihi al-abwab al-lafadha fil masjid. Lihatlah pintu-pintu ini yang di sekitar masjid. Fasudduha, semuanya ditutup, semuanya tertutup. Illa baita Abi Bakrin, kecuali pintunya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Fa inni la a'lamu ahadan kana afdala fi as-suhbah indi yadan minhu. Maka sungguh
Ucapan Rasulullah SAW ketika sakitnya yang parah. Menyatakan sungguh aku tidak tahu seorang pun yang lebih afdal persahabatannya kepadaku daripada Abu Bakar. Aku tidak tahu yang lebih bagus persahabatannya, yang lebih baik persahabatannya daripada Abu Bakar. Aku tidak tahu siapa lagi. Enggak ada seorang pun yang lebih daripada Abu Bakar. Sedangkan yadan maknanya pemberiannya, bantuannya, pertolongannya. Enggak ada yang lebih daripada Abu Bakar. Ini persaksian Rasulullah SAW ketika akan wafatnya. Dan tentunya ini persaksian terakhir sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Menyatakan bahwa orang yang paling dicintainya, yang paling disukainya adalah Abu Bakar. Dan dikatakan yang paling afdal di antara seluruh sahabat-sahabatnya adalah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Qala, berkata selanjutnya, wa haddatsani Abdurrahman ibn Abdullah an ba'd ahli Sa'id ibn al-Mu'alla. Diriwayatkan pula kepadaku, kata Ibnu Hisham, kata Ibnu Ishaq, diriwayatkan kepadaku oleh Abdurrahman ibn Abdullah dari beberapa keluarga Sa'id ibn al-Mu'alla, menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika itu berkata, fi kalamihi hadza, di kesempatan tadi, di pembicaraan itu juga beliau berkata, fa inni law kuntu muttakhidan min al-ibadi khalila latakhadtu Abu Bakrin khalilan. Sungguh, kalau aku mengambil seorang kekasih, khalil, dari kalangan manusia, dari kalangan para hamba, niscaya aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalilku. Walakin suhbatun wa ikha'u imanin, tetapi cukup persaudaraan, cukup persahabatan dan persaudaraan iman. Hatta yajma'allahu bainana 'indahu, sampai Allah mengumpulkan kita nanti di sisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Lau kuntu muttakhidan khalilan latakhadtu Abu Bakrin khalila." Itu ternyata di kesempatan ini. Ternyata di akhir hayat beliau sebelum wafatnya, ketika dalam keadaan sakit keras. Tentunya ini isyarat, barakallahu fikum. Tentunya ini isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang paling dekat. Bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang paling dicintainya. Bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang paling afdal di antara seluruh para sahabatnya. Pertama dikatakan bahwa beliau radhiyallahu taala anhu, aku tidak tahu orang yang lebih baik daripada Abu Bakar. Kedua dikatakan, sungguh kalau aku mengambil kekasih yang paling dicintai dari kalangan manusia, aku akan mengambil Abu Bakar. Yang demikian karena Rasulullah SAW tidak mengambil dari manusia sebagai khalil. Karena beliau adalah khalilullah. Beliau adalah khalilullah. Rasulullah SAW adalah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Khullah itu kecintaan yang lebih tinggi daripada mahabbah. Khullah adalah kecintaan yang lebih tinggi daripada mahabbah. Maka Nabi SAW menyatakan, kalau aku mengambil khalil dari manusia, aku akan ambil Abu Bakar. Tetapi karena aku tidak mengambil khalil dari manusia, cukup persahabatan dan persaudaraan iman. Dan itu pun dikatakan tadi, aku tidak mendapati sahabat yang paling afdal, yang paling bagus persahabatannya kepadaku, aku tidak dapati selain Abu Bakar. Yang lebih daripada Abu Bakar aku tidak dapati. Kaum muslimin yang saya hormati, maka sungguh sangat pantas Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa haddatsani Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair. Masih kata Ibnu Ishaq, juga disampaikan kepadaku oleh Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair dari Urwah ibn Zubair dan lain-lainnya dari para ulama
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam istabta'a an-nas fi ba'thi Usamah wa huwa fi waj'i. Pada saat itu juga, pada saat pembicaraan tersebut, dalam keadaan Rasulullah SAW sakit keras sampai minta untuk disiram tubuhnya supaya bisa memberikan pesan-pesan. Saat itu juga beliau mengatakan dengan kalimat yang berikutnya tentang Jais Usamah, tentang pasukan Usamah yang sudah diperintahkan suruh berangkat, ternyata nggak berangkat. Pasukan yang dipimpin oleh Usamah ibni Zaid, hibbu Rasulullah, ibni hibbi Rasulullah SAW. Kecintaan Rasulullah, anaknya kecintaan Rasulullah. Usamah ibni Zaid. Usamahnya dan bapaknya Zaid, kedua-duanya kecintaan Rasulullah SAW. Yang waktu itu baru berumur 17 tahun, Usamah ibni Zaid sudah dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai pemimpin pasukan. Yang di dalamnya, dalam pasukannya ada muhajirin, ada ansar, ada kibaru sahabat, ada sahabat-sahabat besar. Bahkan lebih tua jauh di atas Usamah ibn Zaid, tapi dipimpin oleh Usamah ibn Zaid. Dan ini Rasulullah SAW yang memilihnya, Rasulullah SAW yang menunjuknya, dan beliau berkata dia ahaqqu bil imarah, sungguh dia sangat pantas untuk menjadi pemimpin pasukan, sebagaimana bapaknya juga pantas menjadi pemimpin pasukan. Tetapi ikhwan fillah azakumullah, karena mereka melihat Rasulullah SAW sedang sakit keras, maka mereka berlambat-lambat berangkat. Sampai Rasulullah SAW berbicara di mimbar dalam keadaan mereka belum berangkat. Ini makna istabta'a. Perhatikan ke kitab. Anna Rasulullah SAW istabta'a an-nasa fi ba'thi Usamah. Rasulullah SAW menganggap betapa lambatnya pasukan Usamah berangkat. Wa huwa fi waj'ihi, dalam keadaan Rasulullah SAW sakit. Fa kharaja 'asiban, maka Rasulullah SAW keluar dalam keadaan sakit tadi, dalam keadaan kepalanya diikat hingga duduk beliau di mimbar, kemudian berkata, wa qad kana an-nasu qalu fi imrati Usamah, dalam keadaan manusia sedang bimbang membicarakan tentang pimpinan pasukan. Kok anak kecil baru berumur 17 tahun, kenapa tidak fulan, kenapa tidak alan, kenapa Nabi SAW amara ghulaman hadatha, kenapa Rasulullah SAW mengutus ghulaman hadasan, anak yang masih muda, ala jallatil muhajirin wal ansar, memimpin orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, yang tentunya orang-orang besar, sabiqin al-awwalin, orang-orang hebat, orang-orang dekat Rasulullah SAW. Maka Nabi pun berbicara, fahamidallah wa asna alaih, beliau memuji Allah dan menyanjungnya, bima huwa ahlu, dengan apa yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala, kemudian berkata, ayyuhan nas anfiru ba'sa Usamah, wahai manusia, hendaklah berangkat pasukan Usamah, hendaklah berangkat pasukan Usamah. Fala amri la in qultum fi imaratihi laqad qultum fi imarati abihi min qabli. Sungguh, kalau kalian membicarakan atau protes tentang pimpinan Usamah, berarti kalian pun tidak terima dengan pimpinan bapaknya Zaid bin Harithah dulu ketika dia memimpin. Ketahuilah, innahu la khaliqun lil imarah, sungguh dia pantas untuk menjadi pemimpin. Wa in kana abuhu la khaliqan laha, sebagaimana dulu bapaknya juga pantas untuk memimpin pasukan. Ayuhan nas anfizu ba'sa Usamah, wahai manusia, berangkatlah, hendaklah terapkan apa yang aku perintahkan. Tentara Usamah berangkat. Tsumma nazala Rasulullah SAW. Kemudian turun Rasulullah SAW dari mimbar.
Berapa poin yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika sedang sakitnya, dalam keadaan beliau kadang tidak sadarkan diri sampai minta untuk disiram tubuhnya dengan air karena ingin berpesan. Berapa pesannya? Hah? Kalian hitung berapa isinya? Hah? Hanya 2. Satu tentang Abu Bakar dan kedua pasukan Usamah berangkat. Dan ini tentunya kesempatan yang sangat sempit di waktu sedang sakit, ketika akan wafat, berpesan dengan 2 pesan, menunjukkan betapa besarnya, betapa pentingnya 2 pesan ini. Iya kan? Tidak mungkin Rasulullah SAW menyampaikan apa yang tidak penting. Pertama tentang Abu Bakar. Sungguh tidak ada yang lebih baik persahabatannya kepadaku yang lebih daripada Abu Bakar. Enggak ada. Abu Bakar yang paling afdal. Yang kedua, kenapa kalian berlambat-lambat untuk berangkat? Pasukan Usamah berangkat. Tsumma nazala Rasulullah SAW wan kamasya an-nasu fi jihazihim. Maka Rasulullah pun turun dari mimbar dan manusia langsung bersiap-siap membawa perbekalan mereka. Jihad ini perbekalan mereka. Wasta'azza bi Rasulillah SAW waja'u. Dan mereka masih merasa besar tentang sakitnya Rasulullah SAW. Ista'azza maknanya masih menganggap sakitnya Rasulullah ini perkara besar. Jadi mereka berangkat dalam keadaan hatinya berat. Nanti kalau ada apa-apa pada Rasulullah bagaimana? Bukan tidak taat pada Nabi. Bukan bermalas-malasan berangkat perang. Mereka sudah terbiasa berjihad fi sabilillah, min harbin ila harbin, min jihadin ila jihad. Hanya saja beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melihat mereka mengkhawatirkan dirinya. Ini para sahabat enggan untuk berangkat karena takut, khawatir Rasulullah SAW ada apa-apa karena sedang sakit keras. Ini mana ista'azza. Ista'azzad nas bi Rasulillah SAW. Manusia menganggap sakitnya Rasulullah ini besar, perkara yang besar. Fa kharaja Usamah, maka berangkatlah Usamah membawa pasukannya. Wa kharaja jaishuhu, berangkat pula tentaranya bersama Usamah. Hatta nazalu al-Juraf, sampai mereka singgah di daerah Juraf. Di sekitar Madinah masih baru 1 farsakh dari Madinah. Fadaraba bihi askarahu. Mereka memasang tenda-tendanya untuk beristirahat di sana. Wa tatamma ilaihi nas, dalam keadaan manusia semuanya gelisah. Bagaimana Rasulullah SAW? Ada apa dengan Rasulullah SAW? Apakah beliau semakin sakit? Apakah beliau wafat? Atau beliau begini atau beliau begitu? Wa thaqula Rasulullah SAW, dan tentunya Rasulullah SAW semakin berat sakitnya karena sudah memilih dan sudah berkata di hadapan manusia, seorang hamba yang diberi pilihan, dan tidaklah seorang nabi pun kecuali ketika akan wafatnya diberi pilihan, akan diwafatkan atau memilih untuk terus hidup. Ternyata Rasulullah SAW memilih ma'indallah. Ternyata Rasulullah memilih apa yang di sisi Allah, memilih untuk diwafatkan, memilih untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tidak memilih dunia, tidak memilih manusia, memilih Allah Subhanahu wa taala. Fa aqama Usamah wan nas yanzuru mallahu qadin fi Rasulillah. Maka mereka singgah di daerah Juraf tadi dalam keadaan masih bertanya-tanya bagaimana Rasulullah SAW. Liyanzuru, untuk mereka melihat mallahu qadin, apa yang Allah putuskan, apa yang Allah takdirkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Az-Zuhri wa haddatsani Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawma shalla wastaghfara li ashabi Uhud wa dzakara min amrihim ma dzakar ma maqalatihi yawma idzin. Kata Zuhri, disampaikan kepadaku oleh Abdullah ibn Ka'ab
Ibn Malik bahwa Rasulullah SAW ketika saat itu setelah mendoakan syuhada Uhud, setelah mendoakan mereka, setelah menyampaikan apa yang disampaikannya tentang Abu Bakar, maka Rasulullah berkata, "Ya ma'syaral muhajirin, istausu bil ansari khaira." Wahai para muhajirin, aku berpesan kepada kalian agar memperhatikan orang-orang Ansar. Fa innan nasa yazidun wa innal ansar ala hayatiha la tazid. Karena sungguhnya manusia bertambah. Tapi orang-orang Ansar tetap sebagaimana keadaan mereka, tidak bertambah. Wa innahum kanu aibati. Dan sesungguhnya mereka itu adalah aibati. Apa makna aibati? Orang-orang yang aku berlindung pada mereka, bernaung di tengah mereka, tinggal di tengah mereka, dan aku menyampaikan rahasiaku pada mereka. Ini orang-orang dekat. Orang-orang Ansar juga orang-orang dekat. Fa-ahsinu ila muhsinihim wa tajawazu an musiihim. Maka aku berpesan pada kalian wahai muhajirin agar memperhatikan orang-orang Ansar, bersikap baik pada orang-orang baiknya, dan memaklumi, memaafkan pada orang yang bersikap jelek. Ini kalau mereka bersikap jelek, maafkan mereka, maklumi mereka. Kalau mereka bersikap baik, bersikap baiklah pada mereka. Ini poin berikutnya. Berarti berapa poin? Rasulullah SAW berbicara ketika itu tentang Abu Bakar. Atau pertama doa kepada syuhada Uhud. Kemudian menyebutkan keutamaan Abu Bakar. Baru kemudian berpesan agar pasukan Usama segera berangkat. Jangan berlambat-lambat. Kemudian yang keempat, berpesan tentang orang-orang Ansar. Perhatikan mereka, orang-orang Ansar. Kemudian Rasulullah turun. Di dalam riwayat lain ada tambahan ini. Fadakhala baitahu, kemudian Rasulullah masuk ke rumahnya, wa tatamma bihi waja'uhu, dan kemudian bertambah berat sakitnya hatta ghumira, hingga beliau tidak sadarkan diri. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bila huna naktafi. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.